Di dunia ini, para penulis adalah salah satu dari 1% populasi dunia yang menarik kekuatan dari buku yang mereka tulis. Mereka menjadi lebih kuat seiring dengan banyaknya pembacaan publikasi mereka. Ada kasus-kasus langka di mana penulis yang kuat telah menghidupkan buku-buku mereka. Para penulis mendapatkan kekuatan mereka dari mesin cetak ajaib, yang merupakan mesin misterius yang tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Seperti yang diduga, beberapa penulis menggunakan kekuatan mereka untuk kebaikan, sementara yang lain menggunakannya untuk kejahatan. Para penulis juga dapat mewariskan kekuatan mereka kepada anak-anak mereka. Pada dasarnya, keluarga-keluarga penulis kuat di masa lalu masih mempertahankan status mereka sebagai keluarga-keluarga kuat saat ini. Di Seoul, di kantor pusat salah satu dari banyak percetakan, Nocturne Press, RMC, Sun dimarahi oleh manajernya, Miss Kim. Sun masih seorang penulis peringkat E yang hanya berhasil mengumpulkan 12.000 pembaca setelah menerbitkan 2 buku. Alih-alih melihat betapa buruk rekornya, Sun percaya dia melakukan dengan baik karena dia mampu membuat 12.000 orang membaca buku-buku sampah miliknya. Namun, manajernya menunjuknya pada ulasan yang ditinggalkan di buku itu untuk menunjukkan betapa buruknya ulasan tersebut. Ulasannya sangat buruk sehingga beberapa orang menyerukan penangkapan penulis sampah itu. Sun sama sekali tidak khawatir saat dia memberitahu Kim bahwa orang-orang meninggalkan ulasan karena mereka tidak bisa memahami kejeniusannya. Dia mengingatkan Kim bahwa dia menulis puisi terbaik tahun lalu, tetapi Kim tidak peduli karena tidak ada yang membaca puisi lagi. Kim kemudian menyebutkan fakta bahwa percetakan mereka adalah yang tertua di negara ini, tetapi mereka tidak berkinerja baik dalam setahun terakhir, yang memungkinkan pesaing mereka, Ready Press, untuk menyalip mereka. Karena itu, perusahaan mengandalkan penulis muda seperti Sun untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan. Dia mendesaknya untuk mengambil contoh dari seorang penulis bernama Kay. Kay adalah penulis termuda yang pernah mencapai peringkat B pada usia 20 tahun, dan untuk membuatnya lebih manis, dia juga seorang bintang pop. Dia memberi Sun salah satu buku Kay, yang merupakan jenis roman kantor. Sun dengan enggan mengambil buku itu darinya sebelum dia pergi dengan marah. Dia memberitahu Sun bahwa dia hanya punya 1 minggu untuk membaca buku itu. Sun memegangi kepalanya dengan frustrasi, tetapi temannya, Sam, mendesaknya untuk tidak memikirkan situasi itu karena bisa menjadi lebih buruk. Sam menunjukkan bahwa Sun bisa saja dipecat jika Kim tidak menyukainya. Sun mendapatkan beberapa nasihat yang cukup bagus dari apa yang dikatakan temannya. Sun percaya bahwa mereka cukup beruntung bisa bekerja untuk percetakan sebesar Nocturne Press, mengingat latar belakang mereka. Malam itu, Sun berbaring di apartemennya dan dia menjadi tertarik pada buku itu tanpa menyadarinya. Setelah membaca beberapa bab buku itu, Sun memutuskan sudah waktunya baginya untuk tidur. Dia melemparkan buku itu ke meja sambil berjanji akan melanjutkan besok. Sun segera menemukan dirinya di Dreamland di mana dia melihat ibu dan bibinya, Hya Jin. Semuanya adalah momen bahagia sampai mereka mendengar ketukan di pintu. Sang bibi berjalan ke pintu untuk membukanya, tetapi tiba-tiba diserang oleh seorang pria tak dikenal. Hai Jin segera dibunuh oleh penyusup itu. Ibu Sun entah bagaimana menyadari bahayanya dan meraih putranya. Dia berlari keluar ruangan dengan putranya di pelukannya. Dia menyuruh putranya untuk berpegangan padanya saat dia mencoba melarikan diri. Orang jahat itu muncul di belakang mereka dan melepaskan pisau yang menusuk tubuh wanita itu, nyaris tidak mengenai Sun. Dia jatuh ke tanah sementara orang jahat itu berjalan menghampirinya, memberitahunya betapa sulitnya menemukannya. Dia tertawa jahat sambil memegang senjata mirip salibnya. Tanpa ragu, dia mengayunkan senjatanya ke keduanya, bertujuan untuk mengakhiri mereka. Ibu Sun mendorongnya menjauh, mendesaknya untuk lari. Orang jahat itu menghantam Ibu Sun ke tanah, akhirnya membunuhnya. Lari kecil Sun ternyata sia-sia karena orang jahat itu dengan mudah menyusulnya. Sun akan bergabung dengan ibunya di alam baka ketika sosok lain muncul untuk membelanya. Sosok baru itu memegang pedang, tidak seperti rekannya, yang memegang senjata besar mirip salib. Pembela Sun memberitahu penyerang betapa kecewanya dia karena dia mengejar seorang anak tanpa penyesalan. Orang baru itu memberitahu penyerang bahwa dia akan membayar dosa-dosanya. Dia melepaskan serangan berbasis petir yang kuat untuk mengenai penyusup itu, tetapi penyusup itu tetap tidak terpengaruh. Untuk melawan serangan yang masuk, penyusup itu membuka portal, memperkenalkan sosok emas yang bersinar untuk bertarung atas namanya. Sun hanya bisa menonton saat kedua sosok kuat itu bertarung di antara mereka sendiri. Sun bangun kembali di apartemennya, berteriak minta tolong sebelum menyadari bahwa dia hanya dalam mimpi buruk di mana dia melihat semua yang terjadi di masa lalunya. Dia bertanya-tanya mengapa dia mengalami mimpi buruk itu lagi setelah sekian lama. Sun meninggalkan tempat tidurnya dan berjalan ke foto ibunya yang duduk di mejanya. Dia berjanji kepada ibunya bahwa dia akan menjadi lebih kuat sehingga dia bisa membalas dendam padanya dengan membunuh mereka yang mengambilnya darinya. Tiba-tiba, sebagian kamarnya hancur dan Sun terlempar ke tanah oleh gelombang kejut. Sosok humanoid putih misterius memasuki ruangan dan berjalan menghampiri Sun. Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, sosok itu memanggil Sun sebagai putranya. Sosok itu memberitahu Sun bahwa dia meninggalkan dia kekuatannya dan seluruh garis keturunan. Sosok itu memasuki Sun dan dia pingsan dalam prosesnya. Ketika Sun bangun, dia mengeluh tentang mimpi-mimpi berikutnya.
Dia percaya bahwa apartemennya meledak dan melihat sosok misterius itu semuanya adalah mimpi sampai dia memakai kacamatanya. Dia melihat lebih baik ke kamar untuk melihat bahwa sebagian darinya hancur. San meninggalkan rumah, tidak terlalu memperhatikan jendelanya yang rusak. Dia berencana untuk memperbaiki jendela nanti karena dia harus pergi bekerja untuk menghindari dimarahi oleh Miss Kim. San siap melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat dan membalas dendam pada ibunya. Dia berjalan menyusuri jalan sambil menulis roman sejarah seperti yang diminta Miss Kim. Tidak diketahui oleh San, dia adalah pewaris rahasia dari seorang penulis kuat yang bernama Victor Hugo. Juga menunggu penyerapan di dalam kepalanya adalah 32 miliar pembaca. San dengan polos melanjutkan ceritanya sambil masih berjalan di jalan. Dia segera bertemu dengan seorang gadis kecil dan ibunya. Gadis itu terpesona melihat seorang penulis dan ibunya mendesaknya untuk tidak mengganggu San yang sibuk. San yakin bahwa publikasi yang sedang dia kerjakan akan menggulingkan buku terlaris Kay. Dia segera bertemu dengan Sam yang berbicara tentang betapa giatnya San. Rupanya, keduanya sudah saling kenal sejak mereka berada di panti asuhan yang sama. Saat itu, Sam bertanya kepada San apakah dia menyadari apa yang terjadi di Paris. San menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi di Paris karena dia juga mengalami cobaan gila semalaman. Dia memberitahu Sam bahwa dia memiliki mimpi gila, tetapi dia tidak mengingat sebagian besar darinya. Dan sebagai tambahan, badai petir menghancurkan sebagian kamarnya. Sam menatap temannya seperti orang aneh dan menyebutkan bahwa sesuatu yang gila terjadi pada keluarga Hugo. San segera menjadi tertarik karena dia tidak tahu apa yang Sam bicarakan. Rupanya, Emil Hugo meninggal malam sebelumnya setelah menderita penyakit jangka panjang. Tepat ketika kekuatannya akan ditransfer ke putranya, Julius, sebuah ledakan mengguncang gedung. San tidak ingin percaya bahwa seseorang akan mengejar keluarga Hugo, yang dianggap sebagai penulis paling kuat di planet ini. Ketika Sam menyadari bahwa temannya tidak percaya, dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan berita itu kepadanya. Di berita, reporter mengungkapkan bahwa lebih banyak serangan dikatakan telah terjadi di Katedral Notre Dame tempat keluarga Hugo tinggal. Mereka yang diundang untuk memimpin upacara transfer kekuatan semuanya kehilangan nyawa. Di antara yang tewas adalah Komandan Angkatan Bersenjata Ordo Suci, Alter, dan Rasul Louis. Reporter mengungkapkan bahwa penyelidikan telah menunjukkan bahwa serangan itu kemungkinan besar terjadi karena bom yang meledak di mana upacara diadakan. Ini menghancurkan katedral, tetapi dalam laporan terbaru, satu-satunya yang selamat adalah Julius Hugo. Dia diseret keluar dari reruntuhan dan dibawa ke rumah sakit di mana dia sedang dirawat karena luka-luka parahnya. Sam menunjukkan fakta bahwa siapapun yang mengejar keluarga Hugo dan berhasil membunuh Rasul itu cukup berbahaya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan keduanya percaya bahwa siapapun yang merencanakan serangan itu mengambil keuntungan dari upacara tersebut. San yakin bahwa serangan itu juga berhasil karena Julius rentan saat menyerap kekuatan leluhurnya. Julius dianggap sangat kuat karena dia hampir menjadi penulis peringkat S sebelum upacara. Dalam keadaan normal, dia akan menghentikan serangan itu karena bukunya sudah memiliki lebih dari 600 juta pembaca. Bahkan cukup mengesankan bahwa dia memperoleh 600 juta pembaca dari hanya 2 buku. San memutuskan untuk menertawakan dirinya sendiri saat dia membandingkan dirinya yang sampah dengan Julius. Sam terpaksa menunjukkan bahwa Julius jauh di atas San karena dia hanya memiliki 12.000 pembaca. San kemudian berpendapat bahwa dia lebih muda dari Julius, yang memberinya lebih banyak waktu untuk mendapatkan angka yang sama mengesankannya dengan Julius. Sam tidak bisa percaya bahwa San serius percaya bahwa dia bisa mencapai level Julius ketika Julius hanya 18 tahun lebih tua darinya. San mengakhiri percakapan dengan memberitahu temannya bahwa dia hanya bersikap negatif. Keduanya segera tiba di gedung kerja mereka dan malam itu, keduanya mengunjungi bar untuk bersenang-senang. Saat mereka minum, San berbicara tentang betapa stresnya baginya untuk menulis buku romantis karena itu bukan gayanya. San kemudian mengejek buku Kay, membandingkan temannya dengan salah satu karakter dalam buku itu. Sele dan San benar-benar bersenang-senang berbicara tentang betapa sampah buku Kay dan mengapa dia hanya menerima perlakuan khusus karena dia adalah seorang idola. Saat itu, mereka didekati oleh seorang pria, Yo Guai. Dia adalah seorang penulis peringkat D yang bekerja untuk Firstan Press dan dia memiliki lebih dari 60.000 pembaca. Rupanya, Yo Guai adalah teman Kalem yang mencoba menghindari masalah dengan berbohong tentang siapa yang mereka bicarakan dan dia meminta San untuk mendukungnya. Namun, San menyulut api dengan mengungkapkan bahwa mereka sedang menjelek-jelekan Kay. Yogi menjadi marah memberitahu keduanya bahwa Kay adalah penulis paling berbakat yang pernah dihasilkan Korea. Dia adalah penulis termuda yang mencapai peringkat B dan dia juga dianggap sebagai permata berharga dari Firstan Press. Bahkan dengan ini, San sepertinya tidak peduli. Yogi menyadari ini dan memutuskan bahwa dia akan memukuli San karena menjadi pembuat onar. Yogi juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan perseteruan antara kedua percetakan. Dia menganggap Firstan sebagai percetakan generasi baru terbaik. Sam menyadari bahwa situasinya memanas dan dia mencoba meredakannya tetapi dia dipukul di wajah oleh Yo Guai. San berteriak khawatir tentang kesehatan Sam. San sangat bersemangat tetapi Yo Guai adalah seorang penulis peringkat D dan dia percaya bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Level kekuatan di antara mereka cukup besar. Bahkan dengan ini,
San mencoba bergerak sambil mengandalkan keterampilan MMA-nya dari ketika dia berusia 10 tahun. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditendang, tetapi untungnya baginya, dia mampu memblokir pukulan itu. Karena betapa cepatnya dia, Yogi mampu mendaratkan pukulan lain, melemparkan San ke kejauhan. Saat dia akan pergi, San memanggil perhatiannya lagi. Dia mengejek cara Yogi. Dengan pertemuan kecil mereka bersama, San telah menemukan bahwa serangan Ik lemah. Satu-satunya keunggulan yang dia miliki adalah kecepatannya. Menggabungkan semuanya, San percaya bahwa dia bisa melawan Yugwai. Yui dengan marah berlari ke arah San, tetapi karena dia telah menganalisis gerakan Yogi, San berhasil menghindari serangannya. San berhasil mendapatkan celah pada Yugwai dan memukulnya dengan keras, melemparkannya ke kejauhan. San memberitahu Yogi bahwa peringkatnya tidak berarti apa-apa karena dia tidak bisa mendukungnya dengan teknik yang bagus. San berbalik untuk melihat Salem dan saat dia bergegas ke temannya, dia mengalami migrain parah sebelum mencapai Sam. Sistem mengungkapkan bahwa San sedang menjalani proses asimilasi dan sistem memberitahu San bahwa peringkatnya terlalu rendah untuk mengasimilasi jumlah pembaca yang begitu tinggi. Sementara itu, Yogi kembali berdiri dan dia marah karena San mempermalukannya. Dia memutuskan untuk menggunakan teknik berbahaya dan dia mempersenjatai dirinya dengan pisau siap untuk melukai San dengan serius. Sebelum dia bisa sampai ke San, Sam berdiri dan melemparkan kursi ke arah Yogi. Ini membuatnya marah dan dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke Sam. Dia menyerang Sam dengan kecepatan tinggi, tetapi saat dia akan mencapainya, dia dihentikan oleh kekuatan yang luar biasa. Dia dibawa ke tanah dan ternyata itu adalah sekelompok satria. Mereka menangkap Yogi karena menggunakan kekuatannya dan menyerang sesama penulis. Sam juga dibatasi untuk bergerak sementara San sudah pingsan. Mesin cetak ajaib pertama kali muncul di bumi pada abad ke-15 yang mampu memberikan manusia kemampuan supernatural. Para penguasa pada waktu itu melihat ini sebagai peluang besar dan mereka mulai merekrut penulis ke dalam pasukan mereka untuk mencoba dan mengubah gelombang perang demi keuntungan mereka. Karena kekuatan seorang penulis dapat diwarisi oleh anak-anak mereka, jumlah penulis menjadi sangat besar. Namun, di abad ke-19, para penguasa dari negara-negara besar yang menginginkan perdamaian berkumpul untuk membentuk sebuah unit bernama Ordo Suci. Para penulis yang bergabung dengan Ordo Suci kemudian bertarung melawan penulis lain yang digerakkan oleh kekerasan. Setelah beberapa dekade pertempuran, Ordo Suci unggul dan akhirnya perdamaian kembali ke dunia. Ordo Suci kemudian mengambil alih mesin cetak, mengurangi jumlah buku yang dapat diproduksi. Setiap negara diberi jumlah maksimum buku yang dapat diproduksi dan angka-angka ini kemudian didistribusikan di antara rumah-rumah penerbitan mereka. Pada abad ke-21, rumah-rumah penerbitan ini telah menjadi bisnis terbesar di planet ini. Dan para penulis yang memiliki rumah penerbitan adalah makhluk paling kuat. Di antara mereka adalah Julius Hugo, yang baru saja menjadi Presiden Hugo Press. Beberapa dari penulis ini mencapai prestasi yang lebih besar, seperti menjadi penguasa suatu negara. Bahkan Shakespeare adalah seorang penulis yang kuat di zamannya, yang memberinya kekuatan luar biasa. Untuk mempertahankan kekuasaan, rumah-rumah penerbitan merekrut penulis-penulis berbakat untuk membantu mereka menulis buku-buku terbaik agar mereka dapat terus mempertahankan kuota mereka dari tahun ke tahun. Tekanan untuk mencapai kuota mereka sering menyebabkan masalah antara penulis di rumah penerbitan, yang kadang-kadang menyebabkan perkelahian. Namun, Ordo Suci ada di sana untuk menghukum penulis yang melanggar hukum dengan berkelahi. Di Departemen Kepolisian Ordo Suci, San tertidur di luar gedung sambil menunggu temannya dibebaskan. Dalam mimpi lucunya yang biasa, dia melihat Julius memberitahunya bahwa dia akan menemukannya. San terbangun dengan wajah waspada dan panik, tapi Samlah yang berdiri di depannya. Dia mendesaknya untuk tenang dan dia bertanya kepada San apa yang dia lakukan di trotoar. Sam kemudian mengetahui bahwa temannya telah menunggunya sejak malam sebelumnya. San kemudian mengungkapkan bahwa dia mengalami sakit kepala yang mengerikan setelah perkelahian di bar. Rupanya, ketika dia bangun, semua orang sudah pergi, termasuk Sam. Gadis di bar itulah yang memberitahu San bahwa Sam telah ditangkap dan dia bergegas ke kantor polisi, tetapi mereka menghentikannya untuk melihat Sam. Setelah mendengar ini, Sam berterima kasih kepada San karena telah mencoba membantunya dan dia mengkonfirmasi fakta bahwa dia ditangkap bersama Yogwai. Sam ditangkap karena polisi berasumsi bahwa dia dan Yugo yang memulai perkelahian di bar. San kemudian bertanya kepada Sam mengapa dia tidak mengatakan apa-apa tentangnya karena dia yang memulai perkelahian. Sam menjawab bahwa dia hanya mencoba melindungi temannya karena buku-bukunya tidak laku. Selain itu, dia tidak ingin pers menemukan alasan lain untuk memecat San. San mendengar ini dan menolak menerima pengorbanan Sam. Dia mencoba masuk ke stasiun untuk menyerahkan diri, tetapi dia dihentikan oleh Sam. Dia mengingatkannya bahwa polisi mungkin menahannya sepanjang hari dan ini mungkin buruk baginya karena hari itu adalah hari sertifikasi dan mereka harus hadir. Ini sudah cukup untuk meyakinkan San agar tidak bertindak tidak rasional. Namun, San khawatir bahwa Sam akan dibawa kembali untuk diinterogasi, tetapi Sam meyakinkan San bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia memiliki seorang teman di tempat yang tinggi yang membantunya keluar dari penjara dan dia tidak akan kembali ke penjara. Dan San segera berasumsi bahwa Nona Kim adalah orang yang membantu Sam. Namun, Sam memberitahu San bahwa dia salah. Dia diselamatkan oleh orang yang paling tidak terduga, yaitu Kay.
Sun tidak dapat mempercayai telinganya, dan Sam mencoba menggambarkan Kay dengan baik, memberitahu Sun bahwa dia memiliki kesan yang salah tentang Kay. Sam menambahkan bahwa setelah Kay mengeluarkannya dari penjara, dia bahkan meminta maaf atas apa yang dilakukan Yogi. Saat itu, mobil Kay parkir tepat di sebelah mereka. Kay berbicara kepada keduanya dari dalam kendaraan, dan dia mengundang mereka. Sun enggan, tetapi karena Sam, dia akhirnya memasuki kendaraan. Duduk di dalam kendaraan juga ada Yoguai. Kay meminta maaf atas apa yang terjadi di antara mereka malam sebelumnya. Sun tetap memusuhi dan waspada terhadap Kay dan Yoguai. Sun membual tentang betapa hebatnya pers Nocturne, dan Kay setuju. Namun, dia berharap pers Firstan mencapai level yang sama suatu hari nanti. Sun masih menggunakan ini untuk menyindir Kay, menanyakan apakah dia berencana untuk mencapai puncak dengan menulis fanfiction. Yogi marah dan ingin bereaksi terhadap ini, tetapi dia berbalik untuk melihat Kay dan melihat betapa santainya dia. Kay kemudian memberitahu Sun bahwa dia tidak masalah menulis fanfiction selama penggemar terus kembali untuk lebih banyak lagi. Sam setuju dengan Kay karena tujuan dari menulis adalah untuk membuat penggemar mencintai buku mereka. Kay kemudian mengusulkan kesepakatan kepada keduanya. Dia menyarankan agar mereka menyelesaikan perbedaan mereka saat makan malam. Sam segera setuju dengan ini, bertanya kepada Kay di mana dia berencana untuk membawa mereka. Kay mengungkapkan bahwa dia ingin mereka makan malam di rumahnya, dan keduanya setuju. Tidak lama kemudian, mereka tiba di gedung apartemen Kay. Mereka naik lift yang membawa mereka ke puncak gedung tempat apartemen Kay berada. Sam terpukau oleh betapa besar dan indahnya apartemen itu. Bahkan Sun terdiam saat dia berdiri di sisi jendela untuk melihat betapa masif dan mulianya itu. Alih-alih memberikan pujian kepada Kay karena memiliki apartemen yang bagus, dia hanya mengungkapkan bahwa apartemennya sendiri juga memiliki pemandangan yang bagus, sama seperti milik Kay. Kay kemudian memanggil keduanya ke meja makan, menunjukkan kepada mereka berbagai hidangan yang disiapkan. Dia berharap mereka akan menyukainya, tetapi tanpa ragu, Sam dan Sun sudah meneteskan air liur melihat hidangan di depan mereka. Saat mereka makan, Kay kemudian bertanya kepada Sam dan Sun bagaimana mereka akhirnya menulis untuk Nocturne karena keduanya berdarah setengah Korea. Sam menjawab bahwa dia tidak memiliki jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Namun, dia ingat bahwa dia dan Sun bertemu di panti asuhan di Korea, dan dalam waktu singkat, keduanya menjadi terobsesi dengan menulis. Keduanya tidak tahu mengapa mereka tertarik pada menulis, tetapi berasumsi bahwa menulis ada dalam darah mereka. Setelah ini, keduanya bersekolah di sekolah yang sama dan saat itulah mereka ditemukan dan mereka akhirnya menulis untuk Nocturne. Kay mendengar cerita mereka dan memuji mereka karena bekerja keras untuk mencapai tempat mereka sekarang. Sun masih menemukan cara untuk berdebat bahwa dia dan Sam berbakat, itulah sebabnya Nocturne, penerbit terbaik di negara itu, mempekerjakan mereka. Yogi mendengar ini dan segera membantah gagasan bahwa Nocturne adalah yang terbaik. Dia memberitahu Sun bahwa Nocturne akan segera kehilangan posisinya sebagai penerbit terbaik dan ini hanya menyebabkan pertarungan tatap muka di antara keduanya. Seperti biasa, Kay meredakan situasi, mengakui kehebatan Nocturne, tetapi mengungkapkan niat mereka untuk menyalip Nocturne dengan bekerja keras. Karena keduanya adalah penulis muda, Kay bertanya kepada mereka apakah mereka akan menghadiri upacara sertifikasi yang diadakan hari itu, dan Sam mengatakannya. Karena ini, Sam ingin pergi lebih awal agar mereka bisa mandi, tetapi Kay menawarkan mereka kesempatan untuk menggunakan spa pribadinya. Sun dan Sam terkejut mendengar bahwa Kay memiliki spa pribadi. Kay mencoba bertindak sederhana dengan memberitahu mereka bahwa itu bukan spa yang besar. Kay kemudian membawa mereka ke ruangan tempat spa itu berada dengan membuka kunci pintu menggunakan sistem yang menggunakan pengenalan sidik jarinya. Keempatnya masuk ke spa yang indah untuk menghilangkan stres mereka. Sun mengakui bahwa spa itu bagus dan dia bahkan bisa tinggal di sana selama berbulan-bulan tanpa menyadarinya. Yogi hanya menggunakan ini untuk menyindir Sun, memberitahunya bahwa dia akan terjebak di peringkat E dengan mentalitas seperti itu. Sun ingin marah, tetapi Sam dengan cepat setuju dengannya, mengakui fakta bahwa mereka perlu bekerja lebih keras jika mereka ingin naik peringkat. Sam kemudian berterima kasih kepada Kay atas keramahannya dan Kay menjawab dengan baik. Sam meyakinkan Kay bahwa tidak akan ada lagi masalah di antara mereka dan Sun masih bertindak sok tinggi dan perkasa dengan memberitahu Kay bahwa dia menerima permintaan maafnya. Yogi tidak menanggapi ini dengan benar seperti yang diharapkan, tetapi Sun keluar dari kolam memberitahu Sam bahwa sudah waktunya mereka pergi. Namun, sebelum mereka pergi, Sun bertanya kepada Kay tentang simbol-simbol di dasar kolam. Kay tersenyum dan menjawab bahwa dia mengizinkan senimannya untuk memilih desainnya. Dia mengklaim bahwa mereka berasal dari Jerman, mengungkapkan bahwa mereka adalah motif Jerman. Sam belum memperhatikan desainnya sebelumnya, tetapi saat Sun membicarakannya, dia melihat ke bawah ke dalam kolam. Tapi reaksi Sam berbicara banyak. Saat dia melihat simbol itu, keringat menetes di wajahnya ketakutan karena dia tidak ingin mempercayai matanya. Setelah meninggalkan apartemen Kay, Sam pergi ke gang gelap tempat dia bertemu dengan orang yang mencurigakan. Sam menyerahkan orang ini gambar simbol yang dia lihat di kolam Kay. Dia ingin orang yang mencurigakan itu menyelidiki simbol-simbol itu, tetapi dia mendesak mereka untuk berhati-hati. Rupanya, Sam khawatir simbol itu berarti sesuatu yang sangat berbahaya, tetapi orang yang mencurigakan itu meyakinkan Sam bahwa mereka akan bijaksana dalam membuat temuan mereka.
Sam tetap berharap bahwa simbol itu tidak berarti apa-apa. Saat itu, Sun menemukan Sam di gang, menanyakan apa yang dia lakukan berjalan di sekitar gang gelap. Sam mengklaim bahwa dia tersesat saat memikirkan upacara. Sun hanya memarahi temannya karena selalu bertingkah aneh. Sam menggoda Sun, mengingatkannya bahwa dialah yang aneh. Keduanya kemudian melanjutkan ke markas Ordo Suci di mana upacara sedang diadakan. Hadir di gedung itu adalah penulis muda lainnya yang menunggu untuk disertifikasi. Seorang pria berwajah tegas segera muncul untuk berbicara dengan para penulis muda. Pria itu adalah Presiden Pers Nocturne dan dia berusia 62 tahun. Dia adalah penulis peringkat A dengan 220 juta dan dia adalah penulis paling kuat di Korea jika keturunan dinasti besar dikecualikan. Damas menyambut para penulis muda ke upacara sertifikasi. Dia berbicara tentang bagaimana sastra telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, para penulis memiliki penggemar di seluruh dunia. Damas percaya bahwa dalam waktu singkat, Korea akan dapat bersaing dengan negara-negara penulisan besar lainnya. Dia melanjutkan dengan pidato bagusnya dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengucapkan selamat kepada Firsthand Press dan presidennya, Tuan Park. Damas memuji Park karena telah membawa Firsthand ke ketinggian yang luar biasa dalam waktu singkat. Park berusia 48 tahun dan dia adalah penulis peringkat C yang sudah memiliki 4 juta pembaca. Selain itu, dia memiliki beberapa label musik. Sam bercanda tentang Park kepada Sun, mengatakan Park adalah orang yang paling mencurigakan yang pernah dia lihat. Seperti yang diharapkan, Sun menyambut lelucon itu, mengatakan Park pasti telah mengambil jalan pintas hanya agar dia bisa berdiri di samping Damas. Damas juga mengucapkan selamat kepada Nona Hemingway, Presiden Radio Press. Mereka berhasil melampaui Nocturne Press dalam penjualan tahunan untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Hemingway adalah penulis peringkat A yang memiliki lebih dari 600 juta pembaca. Dia juga pewaris Ernest Hemingway yang merupakan penulis paling kuat di Korea. Saat memperkenalkan Hemingway, para penulisnya semua bertepuk tangan sambil menatap presiden mereka dengan takjub. Damas melanjutkan pidatonya memberitahu para penulis bahwa mereka semua harus tetap waspada, terutama setelah tragedi baru-baru ini yang terjadi di Paris. Damas menunjuk kepada penulis memberitahu mereka bahwa mereka adalah prospek masa depan untuk menegakkan perdamaian di dunia. Setelah beberapa menit menyampaikan pidatonya, dia menyarankan agar mereka memulai upacara. Damas mulai memanggil para penulis magang satu persatu. Sam senang bahwa dia dan temannya akhirnya berhasil dan mereka akan mengambil sumpah. Para penulis diharapkan untuk meletakkan telapak tangan mereka di konsol sambil mengucapkan sumpah. Seorang pria bernama Sang adalah yang pertama dipanggil ke atas panggung untuk mengambil sumpah. Siang memilih Aiden Dragon sebagai nama penulisnya saat mengambil sumpah. Sam terkesan dengan nom de plume yang dipilih Seang untuk dirinya sendiri. Sam bertanya kepada San apakah dia akan memilih nom de plume untuk dirinya sendiri juga. San menjawab bahwa dia tidak memiliki niat untuk memilih nama lain untuk dirinya sendiri. Saat itu, seorang pria di belakang mereka ikut campur dalam percakapan. Pria itu adalah Ander, dan dia menyebut dirinya yang saleh. Dia mengungkapkan bahwa memiliki nom plume yang tepat dapat membantu penulis menembus pasar internasional. San berterima kasih kepada Ander atas tipnya, tetapi menjawab bahwa dia tidak membutuhkan pasar internasional. Evander hanya mengejek San, menanyakan seberapa jauh kekeraskepalaannya telah membawanya. Sam mengajukan pertanyaan sederhana kepada Evander, dan dia mulai memuji dirinya sendiri seperti dia adalah dewa. Ketika dia mengungkapkan nama plume yang dia pilih, Sam mengakui bahwa itu bagus. Rupanya Ander mengikuti jejak idolanya Alter. Itulah sebabnya dia memilih Ander yang saleh. San juga bertanya kepada Sam nama apa yang dia pilih dan Sam mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki niat untuk mengubah namanya. Dia akan menggunakan Sam untuk menghormati ibunya. Ander terlihat kecewa karena Sam menggunakan sesuatu yang begitu sederhana. San bergabung dengan Ander untuk menggoda temannya dengan mengatakan akan ada penulis lain yang sudah memiliki nama yang sama dengannya. Saat itu Sam dipanggil ke panggung untuk mengambil sumpahnya. Sam berjalan ke depan dan setelah mengambil sumpah dia diakui sebagai penulis bersertifikat. Sam kembali ke kerumunan dengan senyum di wajahnya dan saat itu San dipanggil ke depan. Sam memberi semangat pada San saat dia berjalan ke konsol. San berpikir dalam hati betapa bangganya dia bahwa dia akhirnya menjadi penulis setelah setahun menulis untuk Nocturne Press. Petugas yang bertanggung jawab memuji pencapaian San dan mendesaknya untuk mengambil sumpah di hadapan Ordo Suci. Dia juga menyarankan agar San mengambil nama pena, tetapi San menolak karena dia hanya tertarik untuk menggunakan nama sipilnya. San meletakkan tangannya di konsol, dan petugas memintanya untuk membacakan sumpah dengan lantang. Sumpah tersebut berisi instruksi yang melarang para penulis menggunakan kekuatan mereka terhadap sesama manusia. Mereka juga tidak diizinkan untuk bertarung di tempat umum. Selain itu, mereka diharapkan untuk berjanji setia kepada Ordo Suci. Saat membaca sumpah, San hanya bisa memikirkan perkelahian yang terjadi di bar. Setelah membacakan sumpah, petugas menyuruh San untuk tidak lupa melengkapi profilnya di situs web Ordo Suci. Petugas belum selesai berbicara ketika layar menampilkan pembaruan real-time dari jumlah pembaca seumur hidup San. Alih-alih 12.000 pembaca, sistem mulai memperbarui dirinya sendiri. Jumlah pembaca San terus meningkat, mengejutkan San sendiri.
Sebelum dia menyadarinya, jumlahnya mencapai 30 miliar pembaca, dan sistem segera mati, menyatakan Song sebagai penulis peringkat S. Alarm di ruangan itu berbunyi, membuat semua orang kebingungan. Semua orang bergegas ke konsol untuk mencoba melihat apa yang terjadi. Tak lama kemudian, panggilan dari Inquisitor masuk setelah seseorang menghubunginya. Bahkan Sun tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan petugas menyarankan agar mereka mematikan mesin sebelum mereka menerima panggilan Inquisitor karena dia tidak ingin Inquisitor mengetahui bahwa ada kesalahan dalam sistem. Namun, panggilan itu akhirnya masuk, dan ternyata itu adalah Inquisitor bernama St. Alaric. Dengan reaksi semua orang, Alaric rupanya adalah orang yang ditakuti. Alaric menuntut untuk mengetahui mengapa pekerjaannya diganggu, dan salah satu petugas dengan cepat menundukkan kepalanya kepada Inquisitor, memohon pengampunan. Dia mengklaim bahwa sistem mengalami kesalahan, menyebabkannya memberikan pembacaan yang salah. Petugas berteriak kepada petugas juniornya untuk mencari sumber kesalahan, tetapi Alaric menghentikan mereka, bertanya seberapa yakin mereka bahwa semuanya disebabkan oleh kesalahan dalam sistem. Gemetar ketakutan, petugas gagal memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan tersebut. Sistem terus berjalan setelah menyelesaikan perhitungannya, dan profil Sun diperbarui, menunjukkan bahwa dia adalah peringkat E dengan hanya 12.000 pembaca. Semua orang menjadi tenang ketika ini terjadi, dan petugas memberitahu Alaric bahwa dia tidak perlu khawatir. Namun, Inquisitor tetap ragu dan hanya menyeringai. Para petugas meminta maaf atas gangguan itu, mengklaim bahwa mesin itu biasanya sensitif terhadap pemberian angka palsu. Dia berjanji kepada Alaric bahwa mereka akan memperbaiki mesin itu. Alaric mengklaim bahwa alangkah baiknya jika Sun benar-benar penulis peringkat S yang terlarang. Sementara itu, Alaric sedang bermain catur dengan seorang pria bernama Leonardo. Leonardo adalah pewaris Stefan Zweig, dan dia adalah penulis peringkat B yang memiliki 95 juta pembaca. Dia adalah seorang bidah, yang merupakan garis keturunan yang dilarang oleh Ordo Suci. Dia tampak sangat ketakutan saat duduk di hadapan Alaric. Alaric menyelesaikan permainan dengan skakmat, dan Leonardo sudah tahu apa artinya ini baginya. Dia lari ketakutan. Tapi sebelum dia bisa melangkah jauh, Alaric menyatakan keputusannya. Dia menyatakan bahwa generasi Leonardo ditakdirkan untuk dimusnahkan. Leonardo terperangkap oleh rantai yang membunuhnya. Alaric kemudian menoleh ke petugas, menyuruhnya untuk tidak pernah mengganggunya karena masalah yang tidak terverifikasi. Dia mengancam petugas bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika itu terjadi lagi. Setelah meninggalkan petugas dengan ancaman yang menakutkan ini, dia mengakhiri panggilan. Petugas itu jatuh ke tanah ketakutan, bersyukur bahwa dia bisa mempertahankan hidupnya. Sun kemudian disuruh kembali ke kerumunan karena dia sudah selesai dengan sumpahnya. Sun kembali ke Slay dan Evander yang keduanya mengungkapkan ketakutan mereka bahwa Sun akan dimusnahkan. Evander menggodanya tentang menjadi bidah dan Sun hanya percaya bahwa seluruh situasi ini disebabkan oleh orang-orang yang terlalu membaca buku-bukunya. Sementara itu, Hemingway tidak menganggap enteng apapun. Dia menyuruh salah satu bawahannya untuk mencari tahu segalanya tentang Sun. Setelah upacara, Sam berbicara tentang betapa menariknya hal itu. Evander mengungkapkan bahwa dia terkejut bahwa Alaric dihubungi karena sesuatu yang tidak terlalu berarti. Evander percaya bahwa Ordo Suci pasti telah mengkalibrasi ulang mesin pendeteksi setelah serangan di Paris. Song setuju dengan Evander dan mengatakan keluarga saingan pasti telah menargetkan Hugos. Evander berharap bahwa teroris di balik serangan itu ditemukan dan dibawa ke pengadilan. Evander juga menyebutkan betapa bersyukurnya dia bahwa Sun bukan bidah karena dia akan bunuh diri mengingat fakta bahwa dia membenci bidah. Evander menganggap setiap penulis ilegal sebagai bidah yang harus dibunuh. Sun setuju, mengingatkan keduanya bahwa Nona Kim tidak akan menyuruhnya menulis Office Romance jika dia adalah penulis peringkat S. Saat itu, ketiganya didekati oleh dua wanita lucu, bertanya sudah berapa lama mereka bekerja untuk Nocturne Press. Percakapan menarik pun terjadi antara para wanita dan pria. Percakapan segera mengarah pada para wanita yang bertanya apakah mereka bisa berfoto bersama, yang disetujui oleh para pria. Setelah kisah dengan para wanita selesai, Sun melakukan monolog internal dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah menjadi orang yang tergerak oleh ketenaran, cinta, atau uang. Satu-satunya hal yang menarik baginya adalah semangatnya untuk membalas dendam ibunya yang terbunuh. Di perkebunan Hugo, dia menjalani pembacaan kekuatan di mana dia menyadari bahwa dia hanya bisa menyerap setengah dari kekuatan garis keturunannya sebelum bom meledak. Pelayan rumah, Arthur, memberitahunya bahwa ayahnya memiliki ahli waris lain, dan inilah mengapa dia tidak mendapatkan 100% kekuatan garis keturunannya. Julius kesal, tetapi Arthur meyakinkannya untuk santai karena dia punya cara untuk memulihkan setengah dari hak kesulungannya yang hilang. Arthur mengatakan hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah menemukan anak lain yang dimiliki ayahnya. Julius mendesak Arthur untuk berhati-hati karena Ordo Suci mengawasi mereka sejak serangan terjadi. Arthur meyakinkan Julius bahwa dia tidak perlu khawatir karena orang yang menyerap kekuatan akan masih terbiasa dengannya, yang akan membuatnya rentan. Julius kemudian bertanya kepada Arthur bagaimana dia berencana untuk menemukan saudara tirinya. Arthur mengungkapkan bahwa mereka saat ini sedang memeriksa semua kegiatan mendiang ayahnya untuk menemukan sesuatu yang tidak biasa. Para pelayan yang berbeda telah dikerahkan untuk mencari saudara tiri Julius, yaitu Sun.
Arthur yakin bahwa Julius tidak bisa bersembunyi lama karena jumlah kekuatan yang dimilikinya tidak dapat disembunyikan. Para pelayan bekerja sepanjang waktu memeriksa setiap aktivitas yang tidak biasa dalam upaya untuk menemukan Sun. Dalam pencarian mereka menemukan perkelahian di bar, tetapi hanya nama Si dan Yogi yang dimasukkan ke dalam sistem sebagai pelakunya, tampaknya memberi Sun momen pelarian singkat lainnya. Di kantor pusat Nocturne, Sun masih melakukan penelitian tentang buku-buku yang diminta untuk dia tulis. Dia telah membaca 30 dalam satu hari dan dia memberitahu Sam bahwa dia pada dasarnya tidak mengerti mengapa orang harus kecanduan. Buku-buku itu selalu memiliki plot yang sama dan karakter yang sama. Saat itu, Kim masuk ke ruangan memberitahu para penulis berita penting. Dia memberitahu mereka bahwa House Hugo baru saja mengumumkan perilisan buku baru. Buku itu berjudul Appropriate dan ditulis oleh Julius Hugo sendiri. Sun menertawakan nama itu dan menyebutnya buku biasa. Si, di sisi lain, tidak keberatan memberitahu Sun bahwa dia akan membaca buku itu. Dalam buku itu, Julius berbicara tentang hubungannya yang tegang dengan ayahnya dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Rupanya, buku itu memberikan akses ke kehidupan pribadi seorang nabi, dan Julius berharap buku itu akan dikenang untuk waktu yang lama. Kim kemudian menjatuhkan berita besar, mengungkapkan bahwa House Hugo diperkirakan akan mencetak lebih dari 1 miliar eksemplar. Sele tahu bahwa buku-buku itu akan laku keras karena tragedi baru-baru ini yang menimpa keluarga. Selain itu, House Hugo telah memberikan hak terjemahan kepada 3 penerbit di Korea. 3 penerbit tersebut jelas adalah Radio Press, First Hand Press, dan Nocturne Press. Dalam pergantian peristiwa yang rumit, Julius ingin terjemahan dilakukan oleh penulis yang seumuran dengannya. Inilah mengapa tugas itu jatuh ke tangan penulis junior, dan Kim berharap para penulis akan membuat perusahaan bangga. Setiap penerbit diharapkan untuk mengirimkan 5 penulis yang berusia di bawah 30 tahun. Tim-tim tersebut kemudian akan berhadapan satu sama lain dalam seleksi uji coba. Setelah uji coba, tim yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan kontrak terjemahan. Kim kemudian mengungkapkan bahwa dia telah memilih 5 penulis untuk mewakili mereka. Kim kemudian memanggil nama-nama itu. Orang pertama dalam daftarnya adalah Sam dan diikuti oleh Evander. Ada juga Yuna, yang sebelumnya bekerja untuk Radio Publishing House. Orang keempat dalam daftar itu adalah Gene. Anehnya, orang terakhir dalam daftar itu adalah Sun. Bahkan Sun terkejut ketika mendengar namanya. Kim mendesaknya untuk melakukan yang terbaik karena dia harus mempertaruhkan karirnya untuk menambahkan Sun ke dalam daftar. Ini memicu semangat dalam diri Sun dan dia diam-diam meyakinkan Kim bahwa dia akan memastikan dia mendapatkan kontrak. Kim memberitahu mereka mengapa kontrak itu penting. Rupanya, kuota mereka akan meningkat dan mereka akan kembali ke posisi teratas mereka sebagai penerbit terbaik di Korea. Sun tahu bahwa para penerjemah tidak akan mendapatkan apa-apa dengan mengerjakan proyek itu, tetapi ini memberikan penjualan yang pasti untuk proyek para penerjemah berikutnya karena mereka akan bekerja untuk Julius Hugo yang terhormat. Sun bersemangat dan dia memberitahu Sam bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk bersinar. Sele yakin bahwa dengan Evander dan Yuna di tim, mereka pasti akan memenangkan kompetisi. Rupanya, Yuna adalah keturunan langsung dari Ernest Hemingway, dan dia juga putri Presiden Red Eye. Fakta bahwa putri Hemingway bekerja untuk Nocturne masih mengejutkan Sun. Sam menyebutkan bahwa hubungan Yuna dengan ibunya rusak, itulah sebabnya dia meninggalkan penerbit. Celine percaya bahwa dia keluar untuk melakukan yang terbaik dan membalas dendam pada ibunya. S hanya khawatir Yuna akan berakhir mencuri perhatian dari mereka. Keduanya masih berbicara tentang Yuna ketika Gene muncul di belakang mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia ada di sana untuk secara resmi memperkenalkan dirinya karena mereka akan bekerja sama. Sun menyadari fakta bahwa Gene masih sangat pemalu dan jika Kim memilihnya sebagai salah satu anggota tim, itu berarti dia memiliki beberapa bakat. Sene mengungkapkan bahwa dia sudah lama tidak berbicara bahasa Korea dan menyarankan agar mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kedua pria itu memahami kesulitan dia dan menyetujuinya. Sangat mudah bagi para penulis dan Nocturne untuk berbicara bahasa yang berbeda karena mereka multilingual. Mereka telah berfokus pada aspek ini karena mereka perlu bekerja dengan klien internasional. Evander segera bergabung dalam percakapan dengan membual tentang betapa berbakatnya dia. Dia adalah satu-satunya peringkat C di tim sementara Yuna adalah peringkat D. Anggota tim lainnya pada dasarnya adalah penulis peringkat E. Evander menyindir Sun, mengingatkannya bahwa buku terakhirnya tidak berjalan dengan baik, tetapi dia percaya bahwa tugas saat ini akan membantu hal itu. Sun kemudian membual tentang betapa bagusnya dia, mengatakan para penulis Redie tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Namun, Yuna memberitahu kelompok itu untuk tidak meremehkan Redie Press. Dia mengungkapkan bahwa penulis junior di pers cukup berbakat dan tangguh. Sun terkejut mendengar ini, percaya bahwa Yuna membaca pikirannya. Dia tidak percaya bahwa Yuna dapat mendengar pikiran selain keterampilannya mendengarkan super. Evander memberitahu mereka bahwa mereka harus menuju ke markas besar Ordo Suci di mana mereka akan mencari tahu seperti apa uji cobanya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di markas besar Ordo Suci. Bergabung dengan mereka adalah para penulis dari Radio Publishing House. Selain itu, ada Kay dan timnya dari First Hand Publishing House. Saat itu, seorang utusan dari House Hugo memasuki ruangan untuk berbicara dengan mereka.
Utusan itu memakai topeng di wajahnya dan dia memberitahu para penulis bahwa mereka semua dianggap istimewa oleh Julius. Namun, hanya satu penerbit yang akan diizinkan untuk menerjemahkan karyanya, itulah sebabnya kompetisi itu dibutuhkan. Satu-satunya tugas mereka adalah mengambil pena pria yang terkutuk. Ini adalah artefak peringkat S yang digunakan oleh Victor Hugo sendiri. Pena itu dianggap kuat, tetapi tidak ada yang tahu tingkat kekuatannya. Sun terkejut ketika dia mendengar tugas itu dan dia bertanya-tanya mengapa House Hugo menuntut agar penulis junior yang diberi tugas untuk menemukan artefak yang begitu kuat. Utusan itu lebih lanjut mengungkapkan bahwa pena itu dicuri dari House Hugo bertahun-tahun yang lalu dan mereka kehilangan jejaknya. Namun, tampaknya pena itu telah muncul kembali di pasar gelap. Dia menyebutkan bahwa pena itu baru-baru ini dijual kepada seseorang di Korea Selatan, tetapi identitas pembeli tetap tersembunyi. Rupanya, pena itu dijual oleh antiquarian. Dan inilah mengapa Julius beralih ke 3 penerbit terbaik di Korea untuk membantu menemukannya. Mengenai antiquarian, dia telah ditangkap dan mereka berencana untuk mengekstrak lebih banyak informasi darinya. Antiquarian dilemparkan kepada para penulis junior, mendesak mereka untuk menginterogasinya dan mendapatkan lebih banyak informasi yang mungkin berguna darinya. Sun dan Sam kaget melihat perlakuan terhadap si antiquarian, tetapi para penulis dari rumah Redie semuanya berani untuk maju. Salah satu dari mereka membuka inventarisnya dan mengeluarkan pisau sementara si antiquarian memohon untuk diampuni. Tanpa ragu, penulis itu memenggal kepala si antiquarian. Sun dan Sam terkejut melihat ini, tetapi si utusan tampaknya terkesan. Dia menganggap rumah Redie sebagai yang pertama bergerak. Tidak siap untuk mengganggu cara mereka, si utusan pergi, mendoakan mereka beruntung. Avander marah pada penulis yang membunuh antiquarian Arya. Dia menuntut penjelasan darinya, tetapi Arya dengan kasar memberitahu Avander bahwa dia tidak punya penjelasan untuk diberikan. Sun juga marah dan yakin bahwa para penulis Redie tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Avander gagal mengendalikan emosinya. Dia melepaskan kekuatannya, memberitahu Arya bahwa dia tidak punya hak untuk membunuh si antiquarian. Avander siap bertarung habis-habisan melawan Arya jika itu berarti dia bisa mengetahui semua yang Arya dan timnya ketahui. Sam berteriak pada Avander menyuruhnya tenang. Dia percaya bahwa tim Redie sudah tahu banyak tentang pena itu, itulah sebabnya mereka membunuh si pedagang barang antik. Sun kemudian bertanya pada Sam bagaimana tim Redie bisa mengetahuinya. Sam kemudian memberitahu temannya bahwa hanya ada satu alasan mengapa Hugos menugaskan pers Korea untuk menemukan pena itu. Sun menyadari bahwa Sam mungkin sedang merencanakan sesuatu karena Hugos bisa saja dengan mudah menyiksa si antiquarian dan mendapatkan pena itu sendiri. Sam percaya bahwa si antiquarian yang sudah meninggal kemungkinan besar menjual pena itu kepada perantara Korea yang bekerja atas nama pembeli yang sebenarnya. Yuna kemudian mempertanyakan bagaimana tim Redie bisa tahu tentang pena itu. Sam kemudian mengatakan perantara akan menaikkan harga pena itu dengan menunjukkannya dan pada gilirannya memulai perang penawaran. Evander kemudian menyebutkan bahwa hanya penulis yang kuat yang ingin membeli artefak itu, yang secara otomatis mempersempit pencarian mereka ke anggota garis keturunan terberkati, Blessed Bloodline. Salah satu dari orang-orang kuat ini termasuk Helena Hemingway, Presiden Redie Publishing House. Garis keturunan terberkati adalah hasil dari kebijakan satu anak yang diberlakukan oleh Ordo Suci untuk mencoba dan mengatur jumlah karakter yang sangat kuat. Sejak abad ke-19 ketika hukum itu diberlakukan, penulis peringkat A dan S hanya diizinkan memiliki satu anak. Ini adalah satu-satunya pewaris yang mewarisi seluruh kekuatan keluarga. Keturunan dari penulis terhebat di masa lalu saat ini adalah penulis paling kuat di era baru. Yuna membela ibunya, memberitahu tim bahwa ibunya tidak akan memiliki keberanian untuk membeli artefak curian dari Hugos, yang secara otomatis mengeluarkannya dari persamaan. Sam setuju dengan Yuna, tetapi menyebutkan fakta bahwa perantara masih akan mendekatinya. Perantara juga akan mendekati garis keturunan terberkati lainnya di benua itu, dan dengan ini, Sam percaya bahwa Hemingway tahu siapa perantara itu. Avander kemudian menyadari bahwa Arya pasti membunuh pedagang barang antik itu berdasarkan perintah Hemingway. Gene menyarankan agar Yuna bertanya pada ibunya tentang pena itu. Yuna menganggap ini tugas yang mustahil karena dia tidak lagi berbicara dengan ibunya. Selain itu, ibunya pasti tidak akan membantunya karena dia juga sudah bekerja untuk Nocturne Publishing Press. Evander kemudian meyakinkan Yuna bahwa mereka akan menemukan cara untuk mengatasi masalah itu. Tepat pada saat itu, salah satu anggota tim Redie, Zach, mengejek Yuna, memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak pernah meninggalkan mereka. Yuna membalas Zach, memberitahunya bahwa tetap berada di Redie Publishing House berarti bekerja dengan orang-orang bodoh. Zach mencoba pulih dari pukulan telak itu, memberitahu Yuna bahwa dia saat ini bukan siapa-siapa karena ibunya adalah orang yang memiliki semua kekuatan. Dia melangkah lebih jauh dengan bertanya apakah dia benar-benar putri Hemingway. Dia mengatakan dia seharusnya mempertahankan nama ayahnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pernyataannya, Yuna meraihnya dengan sabit ke leher. Zach tersenyum jahat ketika dia menyadari bahwa dia berhasil menyerang Yuna di tempat yang paling menyakitkan. Dia kemudian menyuruhnya untuk melihat ke belakang. Yuna berbalik untuk melihat Arya di belakangnya, siap menerkam jika dia menyerang. Sun dapat melihat bahwa segalanya perlahan-lahan di luar kendali. Dia tahu bahwa perkelahian antar rumah penerbitan telah menyebabkan beberapa penulis tewas selama bertahun-tahun.
Sam berteriak pada mereka semua untuk berhenti menyerang satu sama lain, mengingatkan mereka bahwa mereka berada di tempat Ordo Suci, yang berarti berkelahi bukanlah pilihan. Sam meminta maaf kepada petugas yang mengawasi, meyakinkan mereka bahwa mereka akan melanjutkan misi yang diberikan kepada mereka. Namun, para petugas menjawab dengan memberitahu para penulis bahwa mereka tidak melanggar hukum apapun. Para petugas menambahkan bahwa dinding ruangan terbuat dari beton bertulang, yang berarti mereka bisa bertarung sesuka mereka. Begitu Kay mendengar ini, dia menyadari bahwa segalanya mungkin akan berubah drastis. Kay menyebutkan bahwa dia dan timnya akan pergi agar kedua rumah besar itu bisa bertarung satu sama lain. Setelah kepergian Kay, Arya dan Yuna bersiap untuk berduel. Arya terlihat lebih menakutkan dan auranya memenuhi ruangan sementara Yuna tampak lebih tenang. Yuna kecewa karena Arya memberitahu Zach tentang ayahnya. Arya tidak merasa menyesal tentang hal ini dan dia hanya menantang Yuna lebih jauh, bertanya padanya apa yang akan dia lakukan tentang hal itu. Arya adalah penulis peringkat C, yang membuatnya bahkan lebih berbahaya. Sementara Yuna masih dang, Yuna kemudian memberitahu Arya bahwa dia siap mengajarinya bahwa peringkat tidak berarti apa-apa bagi siapapun yang berasal dari garis keturunan terberkati. Sun menilai situasinya dan menyimpulkan bahwa tim Radiel lebih kuat dari mereka. Dia tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dia menyarankan agar mereka pergi. Namun, mereka tidak punya cara untuk meyakinkan Yuna karena dia sangat keras kepala. Sun menambahkan bahwa Yuna tidak memiliki peluang dengan levelnya saat ini. Tepat pada saat itu, salah satu anggota tim Radiel, Frostblood, muncul di belakang Sun. Frostblood memperingatkan Sun untuk tidak mencoba dan mengganggu duel. Frostblood juga merupakan lawan yang tangguh karena dia adalah penulis peringkat C. Tanpa provokasi lebih lanjut, Frostblood memutuskan untuk menyerang Sun. Hal berikutnya yang dilihat Sun adalah senjata besar Frostblood datang lurus ke arahnya. Sun hampir terkena, tetapi untungnya baginya, Evander melompat masuk untuk memblokir serangan Frostblood. Evander terkejut bahwa Frostblood menjadi lebih kuat dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Frostblood melakukan salto ke belakang yang megah sambil mengungkapkan bahwa buku terbarunya terjual sangat cepat. Evander tidak peduli jika Frostblood mendapatkan kekuatan karena dia siap menunjukkan siapa bosnya. Sun hanya bisa menatap kekacauan yang terjadi. Sun sangat khawatir karena tim Radiel jelas mengungguli mereka di setiap area. Tim mereka memiliki 2 peringkat C di antara mereka dengan lebih dari 1 juta bacaan. Satu-satunya orang yang bisa menandingi 2 monster peringkat C ini adalah Evander. Sun juga bertanya-tanya berapa lama Yuna bisa bertahan melawan Arya. Sun sangat khawatir karena Arya adalah lawan yang tangguh yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri dengan menulis buku fantasi. Serial Phoenix Ascending adalah serial terlarisnya, dan telah terjual lebih dari 1 juta kopi. Dengan cara dia bergerak, dia adalah keajaiban untuk menjadi CEO Red Ace berikutnya. Sun berpendapat bahwa Yuna memiliki darah terberkati yang mengalir di nadinya, tetapi dia jelas tidak memiliki kekuatan keluarganya karena ibunya masih hidup. Sun menyimpulkan bahwa Yuna tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melawan Arya. Tepat pada saat itu, Evander berteriak pada Gene, Sam, dan Sun untuk bersembunyi di belakangnya karena dia ingin memasang penghalang pelindung. Namun, Frostblood tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia menggandakan serangannya dan menyerang Evander bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Bentrokan antara senjata Frostblood dan perisai Evander meninggalkan gelombang kejut yang mengguncang area itu. Setelah Frostblood menyibukkan Evander, dia menyuruh anggota tim lainnya untuk menghabisi Sun dan 2 lainnya. Tanpa ragu, ketiganya menerima tugas itu. Salah satu dari mereka menyerang Sam, bertujuan untuk memukul kepalanya hingga lepas. Tapi sebelum dia bisa mencapai Sam, Sun menangkapnya dan menjatuhkannya ke tanah. Sun mampu menjepit lawannya ke tanah, tetapi dia segera menyadari bahwa anggota tim lain mengawasinya. Musuh berada di posisi yang sempurna untuk mengalahkan Sun karena dia adalah seorang pemanah. Namun, Sun salah perhitungan. Dia percaya pria itu mengincarnya, padahal dia mengincar Gene. Dia menembakkan panah lurus ke arah Gene dan Sun berteriak pada Sam, menyuruhnya untuk membantu Gene karena panah itu menuju ke arahnya. Sam tidak membuang waktu sebelum menempatkan tubuhnya di jalan untuk melindungi Gene dari bahaya. Panah itu menembus tubuh Sam, menumpahkan darah di mana-mana. Sun tertegun melihat Sam yang berlumuran darah berjongkok di atasnya. Sam tidak mendapat jeda sejenak sebelum dia ditendang ke kejauhan oleh anggota tim Radiel lainnya. Sun melihat temannya dipukuli dengan panah yang bersarang di bahunya. Sun membeku, bertanya-tanya apakah temannya sudah mati. Kurangnya konsentrasi yang tiba-tiba memberi lawan Sun kesempatan untuk membebaskan dirinya. Sun tetap tidak bergerak, dan musuh mendaratkan pukulan lurus ke wajahnya. Saat ini terjadi, sistem penyerapan aktif, dan Sun segera mengambil 500.000 bacaan. Dia menerima peningkatan kekuatan yang luar biasa dari ini. Dia segera menahan serangan lawan berikutnya dan membalasnya dengan pukulan ke wajah. Satu pukulan ke wajah membuat pria itu terbang keluar dari keberadaan. Dia menghantam atap, menghancurkan setiap tulang di tubuhnya. Dia batuk darah sementara integritas atap terguncang dari pukulan itu. Tim Rede segera mengalihkan perhatian mereka ke Sun, memberitahunya bahwa dia akan membayar untuk apa yang baru saja dia lakukan. Pemanah menembakkan panah ke Sun, tetapi dia menangkapnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Pemanah itu terkejut melihat ini.
Sun meraih panah itu dan memegangnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Tepat pada saat itu, musuh lain menyerang Sun dengan tendangan terbang. Sebelum tendangan itu bisa mengenai Sun, dia meraih kaki lawannya dan mendorong panah ke dalamnya. Sun berhasil mengeluarkannya dari persamaan, meninggalkannya berteriak di lantai. Sun kemudian berbalik ke pemanah, memberitahunya bahwa dia adalah yang berikutnya dalam daftar. Pemanah itu menyadari bahaya yang akan datang dan segera menyerah. Sun melihat sekeliling untuk melihat bahwa temannya baik-baik saja. Namun, Sam memberitahu Sun untuk tidak khawatir tentang dia, menunjuk ke Yuna, yang sudah kalah dari Arya. Arya memegang Yuna seolah-olah dia bukan apa-apa, dan dia siap menusuknya dengan pedangnya. Evander berteriak pada Arya, mendesaknya untuk tidak membunuh Yuna. Arya kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak punya niat untuk membunuh Yuna, tetapi dia akan membuatnya membayar karena telah meninggalkan rumah penerbitan Redie. Arya juga menahan diri untuk tidak membunuh Yuna karena ibunya, tetapi dia ingin memotong wajahnya sebagai hukuman. Tepat saat dia akan melakukan sesuatu, dia melihat sebuah proyektil datang ke arahnya. Dia hanya berhasil menghindari proyektil itu pada menit terakhir. Proyektil itu menghantam dinding, meninggalkan penyok yang cukup besar di dalamnya. Anehnya, proyektil itu tidak lain adalah kacamata Sun. Arya berbalik untuk melihat Sun, yang seharusnya menjadi orang lemah peringkat E, berdiri tegak dan tidak terpengaruh. Arya tahu bahwa kacamata itu akan menembus lurus ke arahnya jika dia tidak bergerak pada menit terakhir. Arya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Yuna dan menghadapi Sun. Arya keluar habis-habisan, memberitahu Sun bahwa dia seharusnya tidak melibatkan dirinya. Karena Sun bukan putri Hemingway, Arya siap membunuhnya. Dia melepaskan jurus pembunuhan andalannya, siap untuk mengalahkan Sun. Mendorong dirinya dengan kecepatan tinggi, dia bergegas menuju Sun, dipersenjatai dengan dua pedang berbahaya. Tiba-tiba, Sun melayang dari tanah dan dia bertemu Arya di tengah jalan. Sun akan menghabisinya ketika Kim muncul di tempat kejadian. Dia menghentikan keduanya dan melemparkannya ke arah yang berlawanan. Kim curiga bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi, itulah sebabnya dia datang. Bahkan dengan campur tangan Kim, Arya tampaknya belum selesai. Sun, di sisi lain, bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki kesempatan melawan Arya jika Kim tidak muncul. Kim berbalik ke Arya, memberitahunya untuk menenangkan diri karena dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia menunjukkan fakta bahwa keluarga Hugo paling diuntungkan dari duel itu. Kim kemudian mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya keluarga Hugo mendorong rumah-rumah untuk bersaing demi kebaikan mereka. Kim lebih lanjut menambahkan bahwa keluarga Hugo akan melemahkan keluarga lain dengan menipu mereka agar bertarung satu sama lain. Arya tidak percaya pada pandangan Arya. Dia yakin bahwa House Hugo hanya ingin bekerja dengan rumah penerbitan terbaik. Alih-alih marah, Kim dengan tenang menjawab Arya, memberitahunya bahwa dia berada di posisi yang sama dengannya 2 dekade lalu. Ini adalah saat perang pecah dan itu menyebabkan kehancuran salah satu rumah penerbitan terbesar di negara itu, Scrollgate. Kim sangat menyadari bahwa mereka yang berada di ruangan itu kehilangan orang yang dicintai dalam perang yang membuat negara dalam kekacauan. Kim menceritakan bahwa semuanya dimulai dengan tantangan sederhana seperti yang mereka jalani saat ini. Bahkan setelah semua yang dikatakan Kim, Arya tidak terlihat peduli. Frostblood kemudian menghampiri Arya, mendesaknya untuk mundur. Ia menyarankan agar mereka pergi dan Arya setuju. Arya lalu memberitahu Sun untuk berdoa agar jalan mereka tidak pernah bersilangan lagi. Dengan demikian, Arya dan timnya keluar dari ruangan. Setelah mereka pergi, Sun bertanya pada Sam tentang lukanya. Sam meyakinkan teman-temannya bahwa ia baik-baik saja karena panah tidak menancap terlalu dalam dan juga tidak mematahkan tulangnya. Kim juga menilai situasi dan meyakinkan tim bahwa Sam akan segera pulih. Ia kemudian menyarankan agar mereka membawanya ke rumah sakit. Sun memberitahu Kim bahwa ia akan membawa Sam ke rumah sakit. Tiba-tiba, Sun kembali diserang migrain. Sistem penyerapan di dalam dirinya aktif, menambahkan 1 juta pembaca ke jumlahnya. Karena ini, ia langsung membuka status cerang. Sun tidak tahan dengan rasa sakitnya dan akhirnya pingsan juga. Kim lalu menyarankan agar mereka membawa Sung ke rumah sakit juga. Di rumah sakit Ordo Suci, Sun dan Sam dirawat di ruangan yang sama. Saat Sun masih pingsan, Sam sibuk mengirim pesan ke orang tak dikenal di ponselnya. Dari pesan itu, ia memberitahu orang tersebut bahwa ia membutuhkan informasi yang sangat penting. Tak lama kemudian, penerima tak dikenal itu membalas, meyakinkan Sam bahwa mereka dapat membantunya mendapatkan info apapun yang ia butuhkan karena ini adalah pekerjaan mereka. Sam memberitahu penerima bahwa ia perlu tahu orang yang membeli artefak curian dari House Hugo. Penerima kemudian bertanya artefak jenis apa itu dan Sam mengungkapkan bahwa itu adalah pena Esrang. Ia juga menambahkan nama artefak tersebut. Tapi saat masih menelepon orang tak dikenal ini, Sun akhirnya terbangun. Sun bertanya pada Sam apa yang ia lakukan di ponselnya dan Sam menjawab bahwa ia hanya mencari informasi tentang pena tersebut. Sun terkejut bahwa bahkan di rumah sakit, Sam masih bekerja keras. Tiba-tiba, anggota tim lainnya memasuki ruangan. Sam mengungkapkan bahwa ia beruntung dan tidak mengalami luka parah. Evander mengakui ini, memberitahu Sam bahwa ia benar-benar beruntung mengingat ia dipukuli dengan sangat parah. Faktanya, Evander terkesan bahwa Sam sudah kembali pulih hanya dalam sehari.
Sam lalu memuji Sun karena telah menyelamatkannya. Evander juga berterima kasih pada Sun karena telah menyelamatkan Sam, Yuna, dan Jun. Evander juga meminta maaf atas apa yang terjadi karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin tim untuk melindungi mereka yang berada di bawahnya. Evander berjanji bahwa itu tidak akan terjadi lagi, tetapi semua orang mengabaikannya dan melanjutkan urusan mereka sendiri. Jen menghampiri Sam untuk memeriksanya, tetapi Sam meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Sam bahkan melepas bajunya untuk menunjukkan pada Jin. Jin malu dan ia berbalik dengan wajahnya yang benar-benar merah. Sun menyadari ini dan mendesak Sam untuk mengenakan jubah klinisnya. Yuna lalu menyentuh Sun dari belakang, memberikan kacamatanya. Ia memberitahunya bahwa ia telah memperbaiki kacamata itu untuknya. Sun terkejut karena ia bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari Yuna. Yuna lalu berterima kasih pada S dan ia menghargai isyarat tersebut. Sun hanya bisa bertanya-tanya apakah Yuna benar-benar bisa mendengar pikirannya. Sun memberitahu Yuna bahwa ia tidak perlu khawatir karena ia sekarang bersama Nocturne dan mereka harus saling mendukung. Sun menyarankan bahwa sudah waktunya mereka kembali bekerja karena mereka harus menemukan pena. Sun memakai kacamatanya, tetapi di mana-mana dan semuanya menjadi buram. Ia terkejut bahwa ia sebenarnya bisa melihat lebih baik tanpa kacamata. Sun menyebutkan bahwa kunjungan ke rumah sakit telah membantunya karena ia tidak membutuhkan kacamatanya lagi. Yuna mengakui ini tetapi mendesak Sun untuk membeli beberapa pakaian dalam untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, Sam menerima notifikasi pesan di ponselnya. Sumber Sam memberitahunya bahwa mereka telah melacak pena tersebut. Kontak tersebut mengungkapkan bahwa pena itu dijual di pasar gelap di Seoul. Sam terkejut ketika ia mengetahui bahwa pembelinya adalah kepala penerbit Korea yang dilarang oleh Ordo Suci. Pembeli tersebut tidak lain adalah Scrollgate. Scrollgate pernah menjadi nama besar di negara itu sampai dilarang dan dinyatakan ilegal oleh Ordo Suci. Kembali ke kediaman Hugo, mereka terus menerima panggilan dari kepala pelayan pengirim mereka untuk mencoba dan mendapatkan informasi tentang siapa yang mereka cari. Kepala pelayan nomor 28 menelepon untuk memberitahu mereka bahwa usahanya gagal. Arthur mengakui dia dan menyuruhnya kembali ke negara itu. Setelah ini, mereka mendapat telepon dari kepala pelayan nomor 29 yang memberitahu Arthur bahwa ada perkelahian antara peringkat E dan peringkat D di Seoul. Sebelum ia melanjutkan mengatakan apapun, ia mulai menjadi akrab dengan Arthur karena keduanya tampaknya saling kenal. Ia benar-benar mengabaikan ruang lingkup misi dan ia berbicara tentang bagaimana Arthur mengirimnya ke sisi lain dunia. Tiba-tiba, Julius memasuki ruangan. Tampaknya kepala pelayan itu juga akrab dengan Julius, tetapi langsung menundukkan kepala mereka kepada Julius. Kepala pelayan itu berbicara tentang betapa ia adalah penggemar berat dan fakta bahwa mereka telah membaca buku Julius berkali-kali. Mereka terus berbicara sampai Arthur mengingatkan mereka untuk berbicara tentang penyelidikan mereka. Kepala pelayan itu mengungkapkan bahwa Sam mampu bertahan melawan penulis derang selama perkelahian bar. Kepala pelayan itu juga menyelidiki Sam dan ia menemukan bahwa Sam adalah seorang yatim piatu. Kepala pelayan itu menambahkan bahwa tidak ada catatan keluarga tentang Sam. Arthur kemudian bertanya apakah kepala pelayan itu sudah dekat dengan Sam dan mereka mengungkapkan bahwa mereka melakukannya. Mereka mengungkapkan bahwa mereka mengikuti Sam dan saat membuntutinya mereka menyadari sesuatu yang gila. Kepala pelayan itu mengungkapkan bahwa Sam bekerja untuk Nocturne Press dan ia terluka dalam duel tetapi sehari kemudian ia telah sembuh sepenuhnya. Arthur setuju bahwa kemampuan Sam untuk pulih dari cedera jelas lebih tinggi daripada peringkat E. Arthur bertanya kepada kepala pelayan apakah mereka sangat yakin dengan apa yang mereka katakan. Alih-alih menjawab pertanyaan dengan ya sederhana, kepala pelayan itu mulai berbicara tentang betapa bagusnya mereka. Faktanya, mereka berhasil mendapatkan sehelai rambut dari Sam, dan mereka berencana untuk mengirimkannya kepada Arthur sehingga ia dapat melakukan analisis terhadapnya. Arthur bangga akan hal ini, dan ia meyakinkan kepala pelayan itu bahwa ia akan terus memberi mereka informasi. Namun, Arthur tidak ingin kepala pelayan itu membiarkan Sam keluar dari pandangan mereka.